إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, jamaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berdoa kepadanya. Sebagaimana firman Allah, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabbmu telah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina." Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man la yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Dan doa adalah bagian yang sangat penting dalam ibadah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Dan terdapat doa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk selalu kita ucapkan. Demikian pula ada doa yang disunnahkan kita baca sebagai peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di balik doa ada berbagai macam hikmah dan manfaat yang semuanya kembali kepada hamba yang berdoa. Tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa taala diberikan keuntungan atau bertambah kekuasaannya kalau semua hamba berdoa kepada Allah. Sebagaimana tidak berkurang kekuasaan Allah, tidak rugi Allah kalau seluruh hamba tidak ada satupun yang berdoa kepadanya. Jadi manfaat dari berdoa itu kembali kepada hamba itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita sejumlah doa secara khusus. Di samping perintah secara umum untuk berdoa kepada Allah, namun ada doa yang khusus yang harus selalu kita ucapkan. Tidak boleh tidak, yaitu doa yang selalu kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah doa yang wajib kita baca minimal 17 kali dalam sehari di dalam solat kita. Siapa yang tidak membacanya, solatnya tidak sah. Sebab dia adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab." Tidak sah solatnya seseorang apabila dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan meninggalkan solat, konsekuensinya adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah batas yang membedakan seorang muslim dengan kekafiran dan kesyirikan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Batas pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Jadi siapa yang salatnya tidak sah, sama saja dia meninggalkan salat, dan meninggalkan salat adalah kekafiran. Kalau begitu, membaca doa ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap hamba. Dan juga apabila kita melihat kandungan dan isi dari doa ini, maka kita akan tahu di dalamnya terkandung sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita.
yang dengannya kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita minta di dalam doa ini, maka pasti kita tidak akan bisa meraih kebahagiaan di dunia dan terlebih kebahagiaan di akhirat. Sehingga ulama menjelaskan bahwa mesti ada makna yang besar, mesti ada rahasia yang agung, mesti ada hikmah yang luar biasa yang terkandung di dalam doa ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu membacanya. Ulama menjelaskan makna doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Bahwa hidayah di dalam ayat ini mencakup dua macam hidayah sekaligus, yaitu hidayatun ila ilmin dan hidayatun ila amal. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amal. Hidayah kepada ilmu berupa dilalah wal irsyad, dan hidayah kepada amal berupa taufik was sadad. Hidayah kepada ilmu berupa kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba untuk menuntut ilmu agama dan memahaminya dengan baik. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidayah kepada amal yaitu kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ini yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, ilmu dan amal dalam kehidupan seorang hamba adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sebagaimana telah kita maklumi bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang keutamaan ilmu sungguh begitu banyaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu meminta ilmu. Seperti dalam Al-Qur'an, wa qul rabbi zidna ilman. Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kata Al-Hafidh, ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya untuk meminta suatu tambahan, tidak harta, tidak kekayaan, tidak jabatan, tidak kedudukan dan kekuasaan, tetapi yang Allah perintahkan kepada beliau adalah meminta tambahan ilmu, menunjukkan fadilatul ilm, keutamaan ilmu. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan jadikan dia orang yang memahami agama. Artinya orang yang memiliki ilmu tentang agama, sehingga pemahamannya menjadi benar sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Juga kita telah mengetahui hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Sejumlah keutamaan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terhadap ilmu dijelaskan sejelas-jelasnya. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah agar selalu diberikan kemudahan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Maka sungguh mengherankan apabila kita selalu meminta kepada Allah, namun kita tidak mau menuntut ilmu, atau kita bermalas-malasan menghadiri majelis ilmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan di sekitar kita, atau di tempat yang sangat mudah kita jangkau, majelis-majelis ilmu. Padahal setiap hari kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah aku kemudahan untuk menuntut ilmu, lalu mengamalkan ilmu tersebut. Lalu kenapa tidak mau menghadiri majelis ilmu? Tidak mau bersemangat menuntut ilmu agama. Sedangkan segala sesuatunya itu harus ada usaha untuk mendapatkannya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan mempelajarinya. Dan juga sangat mengherankan bagi kita yang sudah mengetahui suatu ilmu, namun kita tidak mau mengamalkannya. Padahal setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengamalkan ilmu tersebut, tapi kita sendiri tidak mau mengamalkan ilmu itu. Adapun makna siratal mustaqim, ulama seluruhnya sepakat, walaupun berbeda ibarat dalam mengungkapkan makna as-siratal mustaqim. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah Islam, sebagian mengatakan maknanya adalah kitabullah, sebagian lagi mengatakan maknanya adalah sunnah, sebagian lagi mengatakan Abu Bakar dan Umar. Namun kesemuanya itu bermakna sama, yaitu tariqatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabihi. Jalan yang ditempuh
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim, yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan ke sana, ditunjukkan ilmu tentang siratal mustaqim dan kemampuan untuk mengamalkan atau untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Sebagaimana firman Allah, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, satu jalan, maka ikutilah jalan itu, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan, ketika ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan membuat satu garis lurus. Lalu di samping satu garis lurus tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang lain, garis-garis yang banyak. Lalu beliau bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus, satu jalan. Sedangkan yang ada di sampingnya adalah jalan-jalan yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Imam Mujahid rahimahullahu taala, makna as-subul, jalan-jalan yang lain selain jalan Allah yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah adalah al-bid'ah wa syahawat. Bid'ah-bid'ah dan syahwat-syahwat. Jadi inilah yang kita minta kepada Allah, agar ditunjukkan jalan yang lurus, bukan kebid'ahan dan bukan syahwat. Sebab kebid'ahan dan syahwat inilah yang menyebabkan kaum muslimin tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelasnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya yang sahih, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Dan akan tercerai-berai umatku ini menjadi 73 golongan kepada bid'ah dan syahwat. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Satu jalan inilah yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim, yang selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk memahami, untuk mengetahui ilmu tentang siratal mustaqim, yaitu tentang jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Sebab berapa banyak orang sudah mengetahui jalan ini, tetapi dia kemudian menyimpang dari kebenaran, padahal dia sudah tahu, dia sudah memiliki ilmu tentang jalan yang benar. Tapi kenapa dia menyimpang dari jalan kebenaran? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia taufik kepada jalan tersebut. Maka kedua-duanya kita selalu minta kepada Allah ilmu, pengetahuan tentang jalan yang lurus dan kemampuan untuk mengamalkan jalan tersebut. Lalu pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapakah yang berjalan di atas jalan tersebut dan siapakah yang menyimpang dari jalan itu. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dijelaskan dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat? Yaitu para nabi dan rasul, para siddiqin wa syuhada wa salihin. Dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Jadi yang dimaksud jalan yang lurus, orang-orang yang berjalan di atasnya adalah para nabi dan rasul, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Inilah yang kita selalu minta kepada Allah. Kita minta digolongkan ke dalam golongan para nabi dan rasul dan pengikut mereka. Lalu siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menjelaskan siapa mereka itu dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-maghdubi alaihimul yahud wad-dhalin an-nasara. Yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai itu Yahudi, sedangkan orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Jadi, setiap hari kita minta kepada Allah agar jangan sampai digolongkan
kepada golongan orang-orang Yahudi dan golongan orang-orang Nasrani. Kemudian jamaah sekalian, ulama kita menjelaskan apa sebenarnya yang menyebabkan para nabi dan rasul mendapatkan kenikmatan oleh Allah dan yang menyebabkan orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah serta menyebabkan orang-orang Nasrani tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita menjelaskan bahwasannya para nabi dan rasul mereka itu mendapatkan kenikmatan disebabkan karena mereka memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu mereka. Sedangkan orang-orang Yahudi mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki ilmu namun tidak mau mengamalkan ilmu mereka. Adapun orang-orang Nasrani mereka itu tersesat dikarenakan mereka beribadah tanpa didasari oleh ilmu, tapi berdasar kebid'ahan. Inilah penyebab dimurkainya orang-orang Yahudi karena mereka memiliki ilmu, mereka tahu jalan yang lurus. Mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau mengikuti jalan beliau. Sedangkan orang-orang Nasrani mereka beribadah tanpa didasari oleh ilmu. Beribadah hanya berdasarkan perasaan atau ikut-ikutan kepada ahli-ahli ibadah mereka. Sehingga ahli ibadah mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai sesembahan mereka ikut saja tanpa mau mengetahui apakah itu berdasarkan petunjuk dari Allah ataukah cuma buatan-buatan manusia, buatan-buatan pendeta-pendeta mereka. Pada akhirnya mereka tersesat dengan kesesatan yang jauh. Oleh karenanya, kesimpulan dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini hanya ada 3 golongan. Golongan yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu mereka. Mereka itulah pengikut para nabi dan rasul. Dan golongan yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu mereka. Mereka itulah golongan orang-orang yang mengikuti orang-orang Yahudi. Dan golongan orang-orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu, tanpa didasari oleh dalil. Mereka adalah pengikut orang-orang Nasrani. Dan jangan mengira seorang sudah masuk Islam lalu tidak bisa tergolongkan kepada Yahudi dan Nasrani. Tidak seperti itu. Lalu apa gunanya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tidak ada kemungkinan orang muslim mengikuti jalan Yahudi dan Nasrani, sudah muslim, ngapain harus berdoa seperti itu? Kalau tidak ada kemungkinan lagi mengikuti jalan Yahudi dan Nasrani. Maka termasuk kebodohan yang besar kalau seorang menganggap tidak ada dari kaum muslimin yang mengikuti Yahudi atau mengikuti Nasrani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin la taba'tumuh." Kalian benar-benar akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedikit-sedikit. Enggak sekaligus, cuma sedikit-sedikit. Sampai ketika mereka masuk dalam lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud al-Yahudu wan Nasara? Kata beliau, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka yang akan kalian ikuti? Dan sungguh benar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang-orang yang mengetahui salat itu wajib, tapi mereka tidak amalkan. Berapa banyak wanita-wanita muslimah yang mengetahui menutup aurat itu wajib bagi muslimah, tapi mereka tidak amalkan. Berapa banyak sejumlah kewajiban yang mereka tahu, mereka ilmui, tapi tidak mereka amalkan. Ini pengikut Yahudi, bukan pengikut para nabi dan rasul. Berapa banyak orang-orang yang beramal tanpa mengetahui ilmu. Berapa banyak orang-orang yang ikut ziarah ke kuburan para wali tanpa mereka tahu apakah itu berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Bahkan sampai mereka melakukan persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Nabi SAW. Mereka jadikan para wali dan orang-orang saleh sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena beribadah ikut-ikutan. Karena ibadah tidak berdasarkan ilmu sehingga mereka tersesat. Oleh karenanya, ilmu dalam kehidupan seorang hamba sangat penting dan sangat mulia. Sehingga kita butuh kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Makan dan minum, berapa banyak kita butuhkan sehari? 2 atau 3 kali cukup. Sedangkan ilmu kita butuhkan sepanjang nafas kita. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ikhwani fid din, jemaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita telah tahu betapa pentingnya ilmu di dalam kehidupan seorang hamba, maka sudah sepatutnya kita memuliakan ilmu, kita mengagungkan ilmu, dan ini merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekhuna Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, sesungguhnya yang paling penting dari sikap kita terhadap ilmu adalah al-iqbal 'alal ilm. Penerimaan kita terhadap ilmu. Bukan sesuatu yang paling penting kita harus menghafal ilmu itu sebanyak-banyaknya. Tetapi yang paling penting penerimaan kita terhadap ilmu. Senangnya kita menghadiri majelis ilmu, cinta dengan majelis ilmu, cinta untuk mendengarkan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan ini satu bentuk ibadah yang sangat besar. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, dalam kesempatan ini, kita ingin menyampaikan satu bentuk ibadah yang agung, satu bentuk ibadah yang besar, juga mencintai para ulama. Mencintai orang-orang yang berilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai para ulama. Kalau kita mencintai Allah, maka sepatutnya kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghormatan, pemuliaan dan pengagungan Allah terhadap para ulama di dalam Al-Quran menunjukkan kecintaan Allah kepada para ulama. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pada tafsir ayat ini, yarfa'illahu alladhina utul ilma minal mu'minin 'ala alladhina lam yu'tul ilma darajat. Makna ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat para ulama, orang-orang yang diberi ilmu dari kalangan al-mu'minin, di atas orang-orang yang tidak berilmu beberapa derajat. Maka termasuk kejahatan yang besar, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat derajat para ulama, lalu kita mau menjatuhkan mereka. Kita mau mengurangi kewibawaan mereka di mata umat. Nabi SAW telah memperingatkan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan bagian dari kami siapa yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami, dan tidak menghormati yang besar di antara kami, dan tidak mengetahui haknya orang alim di antara kami. Ini ancaman Nabi SAW terhadap mereka yang tidak mau mengetahui, tidak mau menghargai hak-hak para ulama, orang-orang yang berilmu, padahal dia mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang berilmu. Dan sejumlah hadis Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita betapa mulianya para ulama. Seperti sabda Nabi SAW, wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para nabi dan rasul, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sehingga kata para ulama, ulama umat ini layaknya para nabi pada Bani Israel. Kullama halaka nabiyyun khalafahun nabi. Bani Israel yang memimpin mereka adalah para nabi. Setiap kali meninggal seorang nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan nabi yang lain. Demikianlah kedudukan ulama di tengah umat ini. Layaknya para nabi di kalangan Bani Israel setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sikap kita kepada para nabi dan rasul? Apakah kita mau mengikuti sifat Yahudi? Yaqtuluna anbiya Allahi, mereka membunuh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita juga tidak boleh mengikuti sifat-sifat Nasrani. Mereka berlebih-lebihan di dalam menghormati nabi mereka sehingga diangkat menjadi sesembahan. Tapi kita hormati para ulama sesuai kedudukan mereka. Walaupun tidak boleh berlebihan, tidak boleh meyakini seakan-akan ulama itu suci, tidak pernah salah sama sekali, tidak seperti itu. Namun wajib bagi setiap muslim untuk menghormati para ulama karena dia telah tahu sejumlah ayat dan hadis telah menerangkan kemuliaan para ulama, bahwa Allah dan Rasulnya memuliakan para ulama. Maka termasuk dosa besar apabila ada seorang muslim yang lancang lisannya menjatuhkan para ulama. Nabi SAW juga menjelaskan bagaimana kedudukan para ulama.
Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim di atas seorang ahli ibadah itu. Ini bukan di atas seluruh manusia, di atas seorang ahli ibadah. Bagaikan keutamaan bulan di malam bulan purnama di atas semua bintang-bintang. Demikian pula sabda Nabi SAW, Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang yang alim di atas seorang ahli ibadah itu bagaikan keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi, ulama memiliki keutamaan yang besar di atas kita. Dan mereka adalah perantara-perantara dalam menyampaikan risalah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan bisa tahu seperti apa warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan bisa memahami dengan benar, dengan baik kalau bukan melalui para ulama yang Allah jadikan mereka sebagai pewaris para nabi. Dan para nabi lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warrathu al-ilm. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Para nabi dan rasul yang membawa risalah dari Allah tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan tersebut, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Inilah yang dilakukan para ulama. Mereka mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang untuk mendapatkannya. Lalu mereka sebarkan. Setelah mereka amalkan, mereka ajarkan kepada umat. Sehingga hari ini kita bisa tahu jalan yang lurus dan kita bisa membedakannya dengan jalan yang salah melalui perantaraan para ulama, penjelasan-penjelasan para ulama. Maka sungguh termasuk dosa besar, kesalahan besar, termasuk kesombongan yang ada dalam diri seorang hamba apabila dia berani merendahkan para ulama, mencerca para ulama. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, yang menyebabkan kesesatan manusia di antara bentuk atau di antara sebab kesesatan manusia karena mereka melecehkan para ulama. Seperti yang dilakukan hizbiyin, yang dilakukan ahlul bid'ah. Mereka memperingatkan para pemuda, jangan bermajlis dengan ulama fulan, jangan mengikuti pendapat ulama fulan, hati-hati dengan ulama fulan. Mereka rendahkan para ulama agar kaum muslimin semakin jauh dari manhaj yang benar, semakin jauh dari agama yang benar, sehingga muncul berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Dan berhati-hatilah, sesungguhnya perbuatan mencela, mencerca dan merendahkan ulama adalah alamatu ahlil bid'ah. Seperti yang dijelaskan para ulama, wa alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu ala ahlil athar. Di antara tanda ahlul bid'ah, mereka itu merendahkan, mencerca dan melukai ahlul athar, melukai para ulama, orang-orang yang menghafal athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kata para ulama, laisa fid dunya mubtadi illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada di dunia ini mubtadi, seorang ahlul bid'ah, kecuali dia mencintai ahlul hadis, kecuali dia membenci ahlul hadis, yakni membenci para ulama yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berusaha menghafal warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengajarkan kepada umat. Mereka cerca, mereka jatuhkan, mereka rendahkan, sehingga yang terjadi berbagai macam fitnah bermunculan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita. Di saat terjadi fitnah, di saat terjadi perpecahan, bukannya merendahkan para ulama dan menjauhi aqwal ulama, justru harus merujuk kepada ulama. Tidak seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tegur dalam Al-Qur'an, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bihim. Ketika datang kepada mereka perkara ketakutan dan keamanan, mereka langsung menyebarkannya. Ketika datang fitnah-fitnah, datang permasalahan, datang berita ini dan itu, mereka langsung menyebarkan. Kebetulan SMS murah, mumpung SMS gratis, kirim SMS ke sana kemari. Sumber berita mereka SMS, sumber ilmu mereka SMS. Atau apa yang bertebaran di internet, bukan para ulama. Ini sifat orang-orang yang Allah cela di dalam Al-Quran. Andaikan mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berilmu di antara kalian, maka mereka akan tahu seperti apa seharusnya menyikapi permasalahan. Maka ketika mereka tidak mengembalikan urusan kepada para ulama, masing-masing sok berbicara, bahkan membanggakan 10 tahun belajar di Yaman dan merendahkan Syekh Robi yang dari kecil sudah mempelajari Al-Quran was Sunnah sampai umurnya 80 tahun lebih, sampai rambutnya putih, terus-menerus
berkutat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, mau dibandingkan dengan 10 tahun belajar di Yaman, dari kecil sampai dewasa, belajar di Indonesia. La hawla wa la quwata illa billah. Ini termasuk kejahatan besar dan kesombongan para tulaibul ilm, kesombongan orang-orang bodoh yang mengira mereka sudah selevel dengan ulama dan tidak tahu mendudukkan para ulama. Sungguh Nabi SAW telah mengancam, laisa minna, bukan bagian dari kami, mereka yang tidak mengetahui hak para ulama. Dan saya berbicara, bukan hizbiyin, tetapi orang-orang yang mengaku salafiyin, yang mereka memahami seakan-akan ulama itu hanya satu orang, seakan-akan ulama yang hanya dia belajar kepadanya, tidak ada ulama yang lain, sehingga menyebut markas mereka markas yang terbaik, pusat salafiyin sedunia. Ini bentuk lain dari perendahan terhadap ulama yang ada di negeri-negeri lain, yang ada di markas-markas yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari orang-orang seperti ini. Maka berhati-hati kalau terima SMS yang merendahkan para ulama atau merendahkan para duat, para thalabatul ilmi karena membela seorang ulama, karena mau membersihkan nama seorang ulama yang dicela. Hati-hati. Ini ahlul bid'ah, ciri-ciri ahlul bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri mubtadi', membenci para ulama, membenci ahlul athar. Berhati-hati dari orang-orang seperti ini. Kalau dia sudah mulai berbicara tentang ulama fulan dan fulan, tentang orang-orang yang membela para ulama yang ada di Indonesia, hati-hati dengan orang ini. Hati-hati darinya. Tinggalkan majelisnya, peringatkan dari bahayanya. Karena dia adalah pemecah belah umat, khususnya memecah belah barisan salafiyin. Dan itu terjadi karena mereka tidak mau merujuk kepada para ulama. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah mereka ini, dari fitnah orang-orang yang mau memecah belah salafiyin dengan merendahkan para ulama dan tidak mengindahkan sedikit pun nasihat para ulama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.